Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman, teruntuk teman-teman yang sedang PDKT. Jadi ada sikap-sikap yang perlu kita perhatikan sehingga PDKT itu, pendekatan itu boleh berhasil. Dari kita tentunya tidak boleh sembarangan, kita mesti menjaga sikap kita. Bersikaplah 7 hal ini jika sedang PDKT dengan seorang pria. Nah, sikap yang pertama adalah ramah atau friendly. Saya sangat percaya kesan pertama itu sangat menentukan bagaimana kelanjutan daripada kedekatan ataupun PDKT itu. Jadi kalau kesan pertamanya kita udah galak, udah cuek, arogan dan lain-lain, itu kemungkinan besar dia udah gak respect lagi. Bahkan dia gak tertarik lagi untuk mengenal kamu lebih jauh. Untuk itu teman-teman cewek, jadilah pribadi yang ramah. Artinya mudah tersenyum, terus kemudian senang menyapa, terus kemudian kamu senang mendengarkan dia, terus senang juga memotivasi dia, memberi dia semangat, memberi dia kekuatan. Nah, sikap yang ramah ini selalu mendatangkan respect. Selalu image-nya itu baik. Coba deh kamu cek orang-orang yang ramah. Itu kesannya orang ini image-nya ini baik banget. Kita langsung respect sama dia. Jadi kalau mau kedekatanmu dengan si pria tersebut, dia respect sama kamu, ya kamu belajarlah atau jadilah pribadi yang ramah. Siapa tahu selama ini kamu cuek dengan itu, kamu ketus kalau ngomong, terus kemudian agak mungkin menyakitkan ya, karena ada orang-orang begitu. Nah, ini waktunya kamu perbaiki hal-hal demikian supaya kedekatan itu bisa progres dan berhasil. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah dengarkan dia. Jadi sikap orang yang mau mendengarkan ketika orang lain itu sedang berbicara, sikap begitu itu artinya orang tersebut rendah hati. Karena orang sombong, merasa hebat, merasa punya segalanya, susah untuk gak mau ngedengerin orang lain. Karena apa? Udah merasa hebat, udah merasa lain-lain. Nah, kalau udah kesannya begitu, sombong segala macam, maka kedekatan itu tidak akan mengalami kemajuan. Untuk itu, belajar untuk mendengarkan dia. Saya kira ketika seorang pria mau bercerita atau istilahnya curhat, saya kira itu kesempatan yang sangat bagus untuk kemudian hubungan itu makin kuat emosionalnya. Karena pada dasarnya semua orang mau didengarkan. Untuk itu teman-teman cewek, kalau kamu dapat kesempatan ketika kamu PDKT dengan seorang pria, dapat kesempatan untuk mendengarkan dia, maka pesan saya, dengarkan sebaik mungkin. Jangan potong omongan dia. Jangan buru-buru menjudge, menghakimi. Dengarkan aja. Dengan demikian, waktu kamu mendengarkan dia, itu akan mendatangkan respect sama kamu. Dan itu akan membantu kedekatan ataupun PDKT yang teman-teman cewek sedang bangun. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah memujinya. Nah, sikap kita yang senang memuji orang lain, itu sikap yang sangat baik. Sangat baik. Karena pada dasarnya semua orang
rata-rata senang diberikan pujian. Bukan berarti dia haus atau gila pujian, bukan. Tapi semua orang, termasuk teman-teman cewek juga yang mendengarkan ini, pasti kamu juga senang dipuji. Nah, untuk itu belajarlah untuk memuji dia. Tapi ingat, pujilah memang apa yang betul-betul dia gelutin, dia kerjakan, sehingga pujian itu tepat. Dan saya percaya waktu kamu memuji dia, itu akan menyenangkan hatinya, memberikan semangat sama dia, dia jadi antusias dan lain-lain. Dan itu akan sangat-sangat membantu kedekatan yang teman-teman cewek sedang bangun. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat adalah memperhatikannya. Nah, kalau memperhatikan ini kan udah lebih gamblang. Artinya kamu sedang beritahu dia kalau kamu itu senang sama dia. Kamu sedang beritahu dia kalau kamu itu suka sama dia. Buktinya apa? Kamu memperhatikan dia. Apalagi kalau perhatianmu itu tulus, perhatianmu itu konsisten, itu akan sangat menyentuh hatinya. Apalagi kalau perhatianmu itu tepat. Contoh, dia lagi sakit, kamu perhatiin. Dia lagi ada masalah, kamu berikan kekuatan, kamu bantu apa gitu lah kira-kira. Terus kemudian mungkin orang tuanya lagi ada masalah, kamu juga memberikan kekuatan. Nah, perhatianmu itu akan sangat membantu PDKT yang teman-teman cewek bangun. Belum bisa ngomong secara langsung, ya lewat chat boleh. Ya lewat chat juga bisa memperhatikan. Jadi untuk itu cobalah untuk memperhatikan. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima adalah humoris. Kenapa humoris ini penting dalam membangun sebuah kedekatan? Supaya kedekatan itu cair suasananya. Jangan kaku, jangan dingin, dan lain-lain. Karena sesuatu yang kaku, yang dingin itu gak menarik. Yang kaku, yang dingin itu membuat kedekatan itu tidak kurang punya nilai lah, begitu kira-kira. Tapi kalau dia udah humoris, terus suasana cair, wah itu paling efektif. Jadi tidak harus teman-teman cewek kamu jadi pelawak, kamu jadi tukang lucu, bukan. Humoris itu tidak hanya mencakup itu, banyak cara untuk menjadi pribadi yang humoris. Ya, kamu senang tertawa, terus kemudian senang kamu juga memotivasi, dan kamu juga orangnya girang. Itu pun sebenarnya udah satu hal yang bersikap sifatnya humoris sebenarnya. Ya, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah tenang. Jangan buru-buru. Berapa banyak orang akhirnya dijudge negatif. Karena apa? Tidak melewati proses pendekatannya. Begitu ketemu, langsung pacaran. Orang langsung judge-nya negatif. Begitu pacaran, ya bayangkanlah seinstan itu pacaran. Gimana lah sehatnya pacaran begitu. Jadi tenang, jangan buru-buru, itu penting. Menandakan kamu itu kelasnya beda. Kamu itu high class. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kamu tenang. Justru kalau kamu bersikap tenang, ini menjadi sebuah challenge untuk si pria tersebut lebih berusaha lagi mendapatkan perhatianmu. Karena kamu orangnya tenang, gak tergesa-gesa, gak terburu-buru, gak ngejar, gitulah kira-kira. Ya, jadi cewek juga janganlah mengejar, kurang pas. Apalagi kalau kita ini di budaya timur kan. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, bersikaplah jika sedang PDKT dengan seorang pria. Yang terakhir adalah jujur dan terbuka. Nah, kalau kamu dalam PDKT sudah berbohong dan menutup-nutupi sesuatu, udah deh. Detik itu juga kamu akan kehilangan respect. Detik itu juga kamu akan kehilangan kepercayaan.
Bahkan detik itu juga orang akan menjudge kamu negatif. Kalau udah kayak gitu kan hubungan itu bermasalah. Kedekatan itu bermasalah. Untuk itu belajar sejak dari PDKT, sejak dekat, sudah belajar harusnya kamu jujur dan terbuka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap PDKT yang teman-teman sedang bangun itu boleh berhasil dan menjadi sepasang kekasih pada nantinya. Oke? Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.